Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Indra dan Radio Institut. Kita kembali mengisi dunia maya dengan berbagai kegiatan keluar perguruan tinggi. Kali ini kita akan mencoba mempertajam mata kuliah teori peluang dengan memasukkan unsur artificial intelligence. Kita akan lakukan beberapa sesi. Di antaranya akan kita bahas nanti adalah fungsi densitas peluang, kumulatifnya, kuantilnya, dan lain-lain yang dirasa perlu. Mungkin di antaranya adalah fungsi densitas, fungsi peluang yang bervariabel acak diskrit, mungkin binomial, geometri, dan Poisson, seterusnya. Karena kita menganggap untuk tahun ajaran baru kita harus mulai aksen untuk menghilangkan kekakuan dalam perkuliahan teori peluang. Ada dua hal yang perlu dipersiapkan. Satu di antaranya adalah aplikasi ChatGPT yang mewakili artificial intelligence dan software R sebagai pendukung untuk kuliahan atau artificial intelligence ini dapat berjalan dengan baik. Oke, hanya dua itu saja. Kita akan masuk pertama sekali untuk sesi 1 fungsi densitas peluang. Langkah pertama kita buka tentu ChatGPT kita buka ChatGPT, mana dia? Kita coba panggil fungsi densitas peluang. Kita lihat fungsi densitas peluang. Nah, fungsi densitas peluang pada dasarnya R mengatakan bahwa dia itu fungsi tersebut harus bernilai besar dari 0 untuk setiap X. Dan fungsi tersebut kalau diintegralkan pada batasnya sama dengan 1. Batasnya itu boleh dari minta hingga sampai tak hingga, 0 sampai tak hingga, atau batas tertentu. Jadi jika dipenuhi hal ini, maka dia dikatakan fungsi densitas peluang. Coba kita mulai contoh untuk fungsi densitas peluang yang berparameter 1. Contoh, kita akan lihat apakah dua contoh yang akan kita bahas ini, fungsi densitas eksponensial 1 parameter, gamma 2 parameter, dan W 3 parameter ini adalah fungsi densitas peluang atau tidak. Kita bahas yang pertama. Fungsi densitas peluang eksponen, misal fungsi densitas eksponen. Oke. Fungsi integralkan fungsi densitas peluang eksponen. Eksponen. Nah, kita memiliki fungsi densitas eksponen seperti yang di atas, 1 parameter lambda eksponen min X. Batasnya itu besar sama dengan 0. Ini saya katakan tadi besarnya, batasnya itu 0 sampai tak hingga. Lalu dengan R kita dapat mengintegralkan dengan mengambil nilai lambda 2. Kita ambil lambda 2. Lalu kita masukkan fungsi, kita buat fungsi. Ingat function X. X ini harus yang menjadi variabelnya X. Lalu fungsinya tadi adalah lambda eksponen lambda X. Terlebih dahulu lambda kita berikan. Lalu untuk mengintegralkan, ambil integrate. Itu dia F tadi di atas, batas bawah 0, batas atas infinity. Kita copy. Kalau hasilnya 1, berarti dia benar. Kita lihat copy, lalu kita buka R, kita ambil editor, kita tulis dulu, kita pastikan. Lalu kita jalankan, kita sorot saja semua, kita jalankan, lalu kita tengok konsol, maka hasilnya adalah 1. Benar dia. Dia terdata fungsi densitas peluang, karena integralnya 1. Berikut kita buka ChatGPT, kita minta contoh untuk 2 parameter. Fungsi densitas peluang 2 parameter. Parameter. Oke, berapa contohkan? Wah, dia contohkan Weibull. Oke, Weibull. Weibull 2 parameter dengan parameter alfa dan lambda. Dengan X-nya dari 0 sampai tak hingga. Kita akan lihat lagi. Apakah dia ini fungsi densitas peluang
Kita coba lihat integral. Ambil dulu alfanya 2, lambdanya 3, lalu fungsinya f sesuai dengan fungsi yang diberikan di atas, alfa per lambda bla 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 bla. Lalu integralkan dari batas bawah 0 sampai batas atas sehingga lalu integralkan fungsi f. Karena f ini f. Yang jadi function apa? Adalah variabel acaknya. Maka kita coba kopikan saja. Kita buat di Windows konsol, kita pastikan. Nah, hasilnya 1. Kalau mau letakkan di editor boleh juga. Kita copy di editor pasti, lalu kita run semua. Lihat hasilnya 1 saja. Lalu kita minta lagi yang berparameter 3. Fungsi densitas peluang. Densitas peluang gamma 3 parameter. Nah, ini dia. Nah, ini 3 parameter nih. Beta per alfa, itu ada parameter alfa, beta, dan delta. Ingat datanya X besar dari delta. Sehingga dalam membuktikan dia 1, kita beri alfa, kita beri beta, kita beri delta. Cuman tambahannya ini ada if else. If else itu katanya X harus besar dari delta. Baru hasil fungsinya ini. Tapi kalau X-nya bukan seperti itu, hasilnya ini. Nah, itu dia. Integralkan dari min infinity sampai infinity. Karena X-nya itu katanya dari min tak hingga sampai tak hingga. Oke, kita coba. Kita coba run-kan. Kita coba run. Copy paste, copy. Kita ambil R. Ambil lagi Windows Editor, kita Ctrl V. Nah, kita runkan saja. Ini udah, kita runkan saja alfa 3 beta terus kita runkan. Run. Kita lihat hasilnya juga 1. Jadi kita telah memperlihatkan, nah jadi jelas di sini kita telah lihat tadi bahwa ChatGPT yang mewakili sebagai fungsi yang mewakili sebagai artificial intelligence ini sangat luar biasa. Lalu kita penasaran, kita akan coba lihat bagaimana fungsi densitas peluang lain. Contoh misalnya saya mau memasukkan fungsi Rado Institute Distribution. Oke, fungsi densitas peluang untuk Rado Institute Distribution. T2T Distribution. Untuk K sama dengan 2. Terus fungsinya fx sama dengan theta berpangkat 2 dibagi dengan fungsi gamma 1 kali dengan theta berpangkat 2 kurang 1 karena deltanya 2, 2 kurang 1. Oke, tambah copy saja di sini, copy. Oke. Ctrl C, kita copy di sini, paste V. Di sini gamma 2 berpangkat 2 kurang 2. Nah, kita tutup kurung. Lalu kita kurung juga yang di sini. Kita tambah lagi kurung. Dikali 1 tambah X. Dikali dengan eksponen min theta X. Min theta kali X. Enter. Nah, fungsi densitas peluangnya, nah ini dia terbacalah oleh R. Theta kuadrat per theta tambah 1 tambah X, eksponen min theta X, untuk X besar sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah dia ini fungsi densitas peluang? Nah, syarat validitasnya, kita tahu. Integral 0 sampai tak hingga dx itu harus sama dengan 1.
Gimana cara R membuktikannya? Nah, ini dia kita tengok di fungsinya. Ambil semarang theta, tetanya 2. Fungsi C, ini fungsi C theta kuadrat per theta tambah 1. Dibuatnya dulu nih. Jadi fungsi densitas peluang dimaksudkan itu C kali 1 tambah X eksponen min theta X. Apa itu C? C-nya itu ini. Oke. Lambda berapa? Theta berapa? Double theta 2. Lalu kalau kita integralkan terhadap 0 sampai ke hingga integrate. Nah, kita copy. Kita letakkan di Windows editor pasti. Lalu kita run. Ya kita run di sini. Run. Kita run. Kita lihat hasilnya konsol. Lihat 1. Ternyata memang benar fungsi densitas peluang radio institut untuk K sama dengan 1 enggak 1. Nah sekarang kita coba cek untuk radio institut untuk radio K untuk K sama dengan misalnya. Nah, radio institut untuk K sama dengan 4. Radio institut K sama dengan 4. Seperti apa fungsi densitasnya? Nah, fungsi densitas. Oke, luar biasa R tahu. Lalu kita coba buktikan 1 atau tidak. Nah, ini dia. Ambil tetanya 2. Oke, ambil binomnya. Binom itu teta, pembaginya nih binom nih. Teta pangkat 3 tambah teta kuadrat, kita sebut dengan binom. Ini terserah kita lah. C itu berarti teta pangkat 4 per binom. Lalu fungsi densitasnya itu cari kali 6. Oke, tambah eksponen. Kan jelas itu. Luar biasa ini kan. Nah, nih. Oke. Saya rasa ini luar biasa ini hasilnya. Tambah X. Oke, kita coba run. Kita coba run hasilnya. Bukti saja apakah dia 1. Kita masukkan ke R. Ambil editor. Ctrl V. Oke, kita run. Kita sama dengan 2. Run. Kita lihat. Oke, 1 koma. Oke lah. Seolah satu itu. Tidak beda. Oke, saya rasa tampillah kita lakukan pembahasannya sangat baik sekali. Saya rasa kita akan melanjutkan dengan sesi berikutnya nanti untuk sesi kedua pembahasan kumulatif distribution function. Oke, saya rasa Radio Institut undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.